Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hadirin hadirat, para santri santriwati, para jamaah Markazul Lughah Al-Arabiyah yang berbahagia. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Haji Muwardi, Ibunda Hajah Maimunah, dan juga yang sama-sama kita hormati Al Mukarram Ustaz Rinal Ghazali, Ustaz Ahmad Afriandi, dan juga seluruh para pengurus, para guru-guru Pondok Pesantren Markazul Lughah Al-Arabiyah yang saya cintai. Alhamdulillah, sebagaimana rutinitas kita setiap bulannya atau setiap 2 bulan sekali kita mengadakan ngaji di luar, dengan niatan mudah-mudahan bisa menyegarkan pikiran kita, bisa melapangkan hati kita, dan juga sekaligus kita mencari redha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah salah satu program kita ngaji di magam para aulia, para solihin. Sebagaimana kita punya guru pernah berkata bahwasanya manakala kita mengalami kesulitan di dalam memahami kalimat-kalimat ulama dalam kitab-kitab mereka, ya maka ziarahilah makam muallifnya. Kalau nggak bisa makam muallif, kita ziarah ke makam aulia. Fa inna fi makanil aulia tanzilul barakah war rahmah wal futuhat. Karena di makam para aulia, di makam salihin, turun di sana rahmat, barakah dan futuhat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maqalah alim ulama, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan, diceritakan tentang kisah orang soleh, maka turunlah rahmat Allah. Wa kaifa liman ma'as sholihin. Lalu bagaimanakah buat orang-orang yang setiap harinya duduk bersama orang soleh? Ya, dengan nyebutnya aja dapat rahmat, turun rahmat. Bagaimana ame orang yang duduk ame orang soleh? Aksar wa a'zam min dzalik, ya. Maka oleh karena itu di pagi hari ini kita bersyukur bisa duduk bermujalasah, ya, di magam para guru-guru kita, terutama magam guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Arif Billah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, juga Al-Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan kita senantiasa ittisal dengan beliau-beliau, tersambung dengan beliau-beliau fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah salah satu syarah daripada aurat dan zikir yang kita baca dalam ratib dan wirdul latif. Yang barusan kita baca, ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya. Salah samarat dibaca 3 kali. Dikatakan di dalam syarah qala an-Nawawi, yakni Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, rawaina fi sahih Muslimin wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Adhkarnya bahwasanya dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita. Apa kata Abu Hurairah? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin la daghatni al-bariha. Ya Rasulullah, kemarin aku, ya, menemui seekor kalajengking, kemudian kalajengking itu menggigit aku, ya. Apa kata Rasulullah? Qala ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrak. Apa kata Rasulullah? Adapun engkau, jikalau engkau membaca, dia ketika waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, maka niscaya engkau tidak akan dibuat mudarat oleh sengatan kalajengking tersebut. Subhanallah, ya. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya a'udzu? Aku berlindung. Bikalimatillahi tammat, dengan kalimat Allah yang sempurna. Nanti kita akan bahas, ya, apa sih yang dimaksud dengan kalimat Allah yang sempurna. Min, dari syarri ma khalaq, kejahatan apa yang tercipta. Ini adab, ya. Adab.
Apa bentuk adabnya? Allah nggak menyebutkan, Nabi nggak menyebutkan min syarri ma khalaqahullah. Ya. Aku berlindung daripada ya kejahatan ma khalaqahullah, apa yang diciptakan Allah. Ya. Tapi dikatakan sama Nabi min syarri ma khalaq, dari apa? Dari keburukan yang telah tercipta. Jadi kalau kita pengen menisbatkan keburukan, jangan nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau kita mendapatkan suatu kebaikan, nisbatkan, sandarkan kepada Allah. Ya. Nah, ini dikatakan dalam riwayat yang lain, ya. Man qalaha salasan. Siapa yang mengucapkannya 3 kali, lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Ya. Nah, jadi yang kita baca dalam ratib 3 kali, dalam relatif 3 kali itu dari sini riwayatnya. Ya. Karena riwayat yang satu dengan riwayat yang lain saling melengkapi. Yang tadi diceritakan tentang kisah orang yang tersengat kalajengking itu riwayat pertama nyebutnya cuma berapa kali? 1 kali. Adapun kenapa Imam Haddad mengatakan 3 kali? Nah, dari sini riwayatnya. Ya. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi atau Turmudi atau Tarmizi, boleh ya, 3 bacaan. Man qalaha salasan, salasa marratin, siapa yang mengucapkan wirid tersebut sebanyak 3 kali, lam yadurruhu, maka tidak akan ia terkena mudarat, human, akan ya meriang, ya, tilkal lailah, pada malam tersebut. Ya, jadi kalau kita meriang, ya, takut meriang atau nggak lagi sakit yang akan menimpa kita dari meriang, baca nih a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ustaz, saya udah baca nih, cuman saya masih kena ya musibah, masih kena mudarat. Ya, jawabannya apa? Kalau ente udah baca masih kena mudarat, maka mudaratnya sudah diringankan sama Allah. Ya. Saat saya udah baca ini, tapi saya masih kecelakaan naik motor, kecelakaan ente udah diringanin sama Allah. Yang tadinya mungkin ente bisa ke rumah sakit, man keseleo doang, urut Aji Naim. Yang mungkin tadi harusnya ente keseleo, cuman besut doang. Yang tadi mungkin ya besut doang, selamat, cuman motornya doang yang rusak. Intinya dari apaan yang kita baca tersebut, yakinilah bahwa itu sudah diringankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ada orang baca tuh bacaan kayak model begini, wirid, diberangkat ke Medan, hadirin, diberangkat ke Medan. Antum kalau pernah ke Medan itu, kata yang pernah, saya juga belum pernah ya. Itu treknya itu nggak cuman sekedar jalan biasa, lewatin hutan. Tuh. Yang mana kita tahu yang namanya hutan kadang ada orang ada tukang begal, tukang palak dan sebagainya. Itu dibaca dari rumah sampai sana selamat, alhamdulillah. Nggak ketemu apa-apaan. Biasanya orang yang namanya lewat hutan ketemu begal, ketemu apa, ini selamat sampai sana, barokah. Orang itu baca doa. Ya. Makanya perkara sepele tapi penting ini, baca di pagi hari, termasuk a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, ya. Jangan ngeremehin ini bacaan. Ya. Sekiranya kita udah baca nih pagi, tadi kita baca wirid Masad Renal tuh. Nanti jalan kita kena musibah, nah musibahnya udah lebih ringan, yakinnya begitu. Ya. Jangan bukan berarti nggak kena sama sekali lah, kalau gitu kasihan orang, ya. Kan adanya sakit itu kan rahmat. Nah kalau orang sehat terus repot. Ya. Kayak Firaun gitu. Ya. Alhamdulillah. Bahkan qala Sahal, ya. Fakana ahluna yaqulunaha kullalailah. Kata Imam Sahal, ya. Beliau mengatakan keluarga kita ini punya kebiasaan itu baca a'udzu bikalimatillahi tamma tiap malam. Faludighat jariyatun minhum. Kemudian salah seorang ya budak kami terkena sengatan tuh pada malam hari itu, falam tajid laha waja'an, tersengat doang, cuman sakitnya kagak. Tuh, ya. Sebagaimana saya pernah kisahkan ya, dulu saya diajarkan sama guru saya tuh, kalau apa-apaan ada kesulitan baca bismillahilladzi la yadurru. Nah, ini nanti di pembahasan kita di Kuitang insyaallah. Suatu hari saya amalin tuh, hujan deras, subhanallah. Kita baca bismillahilladzi la yadurru ma fis sama, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Subhanallah, hujannya berhenti. Ya. Pas sampai tempat hujannya turun lagi. Barokah hadza dzikr.
Tapi suatu hari saya pun sama, ketika hujan deras pengen pulang dari puncak ya. Kita baca tuh amalan, hujannya nggak berhenti. Ya, akhirnya apa? Hujan-hujanan dari puncak naik motor Ustaz Nasrul ya, tahun berapa tuh? 2021 sampai rumah. Hujannya nggak berhenti. Tapi subhanallah barokahnya sampai rumah kagak sakit. Tuh. Yang mana orang naik dari puncak hujan, sampai rumah naik motor keanginan, kehujanan, pulangnya langsung ngajar di Al-Badar tuh. Ya. Paham nggak? Ya. Jadi bukannya nggak kena musibah, bukannya nggak kena mudarat, tapi nggak menimpa yang parah. Ya. Kalau kita baca perlindungan kayak begini, misalnya ada orang nih terkena musibah, terkena bala, bukan hanya menimpa zahir, kadang menimpa batinnya. Ini yang paling bahaya. Maka sebesar apapun musibah, kagak besar kalau nggak menimpa hati kita. Mohon maaf, kadang-kadang gara-gara jerawat doang orang pikiran, stres, depresi, bunuh diri. Enggak ya? Cuma gara-gara kecil, masalah kecil. Ya. Muka antum cakep putih terus ada jerawatnya kecil di sini gitu. Itu nggak ada seberapanya daripada antum tertimpa penyakit ragu sama Allah. Nauzubillah. Daripada antum tertimpa suudzon sama Allah, nauzubillah min dzalik ya. Musibah besar, musibah dunia itu nggak ada harganya kalau dibandingkan musibah hati, musibah akidah dan iman. Makanya kita kalau ada musibah apa senyum aja udah ya. Selama belum menimpa hati. Tapi kalau udah menimpa hati, kata Habib Umar, banyak baca nyebut Allah ya, serenal ya. Tuh. Hati kita tertimpa penyakit nih. Ya, iri, dengki, hasut sama orang, nggak senang lihat orang senang. Banyakin baca Allah. Karena dengan menyebut nama Allah membakar bisikan setan. Karena yang bikin kita ya musibah itu masuk ke dalam hati karena yuwaswisu fi, dibisikin nama setan. Tadinya mah nggak masuk ke hati. Ya. Besok nih Robi ngundang, udah ngundang jauh-jauh, capek-capek kan keliling Jakarta Robi kemarin tuh. Orang yang jauh banget kita undang, ya kita datengin, nggak pakai WA, nggak datang ke rumahnya. Pas kawinan kagak datang dia. Mulai dari setan bisikin tuh kan Bi, percuma lu kasih undangan jauh-jauh datang tuh, dia nggak datang tuh. Mulai dah, iya bener juga ya set. Kalau gitu ngapain gua kasih langsung ke rumah dia tuh. Udah dah kalau gitu besok apapun gua nggak bantuin dah dia. Iya, kata setan, yes berhasil tuh. Ini setan ini. Ya. Antum kalau nolongin orang, mau orang itu balas nolong atau nggak balas nolong, atau bahkan nyakitin antum, la yadurrah. Itu nggak ada mudarat buat kita sama sekali. Cuman setan nih yang bikin kita nih saling baghdha, saling bermusuhan, saling dengki, saling marah tuh. Ya. Makanya kalau ada orang yang jahatin kita, udah senyum aja. Walaupun kita baik sama dia, terusin, jangan pakai berhenti. Ya. Kita baik sama orang, terus orang itu diam-diam di belakang kita ngomongin kita, ya. Jangan pakai sakit hati. Lisanuhum lisanullah, lisan mereka lisannya Allah. Allah pengen negor kita nggak bisa langsung, meninggal kita, mati kita. Kita tegur sama Allah. Makanya Allah gerakan lisan manusia untuk ngomongin kejelekan kita sampai ke dalam telinga kita. Nah itulah pakai, ya dengerin, amalkan itu nasihat tuh ya. Jangan marah sama orang tersebut, tuh ya. Jelas ya. Selama kita ya masih menyimpan dendam marah di hati kita sama orang lain tuh. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq suatu hari pernah tuh punya anak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Yang fitnah saudara sendiri, yang fitnah orang yang tiap hari beliau bantu, dikasih makan, dikasih sembako tiap bulan. Akhirnya ketahuan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang nggak tahu diri tiap hari gue bantuin, tapi ngomongin gue di belakang, ngomongin anak gue Sayyidah Aisyah berzina dengan ya Sofwan, nauzubillah min dzalik. Lantas Abu Bakar Siddiq menarik bantuannya, dah gue nggak bagi lagi, gue nggak bantuin lagi tiap bulan. Tuh, ditegur sama Allah, turun firman Allah, negor Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar jangan kerjain itu. Terusin beramal, amal soleh itu, ditegur. Ya. Maka hal yang menunjukkan keikhlasan kita di dalam beramal adalah istiqomah. Udah istiqomah aja beramal. Mau dipuji, mau dicela, mau dihina, mau diomongin, kalau niat awal kita benar, insya Allah Allah balas kebaikan kita. Amin ya rabbal. Dalam kitab yang lain, ya, yahtaju ilaiha sahibul aulad. Nih wirid penting buat orang yang punya anak. Ya,
Yang punya anak, yang belum punya ntar lo dah ya. Ya. Ntar lo bikinnya ya gitu. Karena Sayyidina Sahibur Ratib ya adalah pengarang kitab Ratib ini, yaitu Imam Haddad. Yu'allimu sighara banihi kulla lailah, itu ngajarin anak-anak kecilnya tiap malam kalimat ini. Ya, a'udzu bikalimatillahi tamma, yulaqqinuhum, ditalkin sama beliau. Ala kulli kalimah, atas tiap-tiap kalimat. Jadi gini, ngajarin anaknya. Ayo ikutin Abah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah, bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ikutin sama anaknya. Diajarin anaknya nih baca ini. Ya. Wa kadzalika ra'aina sayyidana Al-Jadd Ibnahul Hasan yaf'alu dzalik wa yulaqqinuhum. Begitupun ya, pandangan kami bahwasanya enjit-enjit kami ya, anaknya itu ya Sayyidina Hasan mengerjakan itu juga. Itu membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Yang ketiga radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Makanya saya setiap habis sholat maghrib dan subuh itu ngebiasain baca 3 kalimat itu. Kenapa 3 kalimat ini? Karena emang inilah intinya ratib ya. Intinya ratib panjang. Kalau kita baca 15 menit, cukup baca 3 ini sebenarnya. A'udzu bikalimatillahi tamma, bismillahirrahmanirrahim la yadurru, radina billahi rabbah. Kalau mau ditambahin ada lagi tambahannya, ya hafid, ya hafid, ya kafi, ya muhid, sallallahu ala nuhin wa ala nuhis salam. Itu tambahannya ya. Jadi kenapa begitu penting 3 bacaan tadi? Karena memang intinya sih itu ya. Kita pengen mengarungi hari-hari. Tadi kita baca ya, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta padamu kebaikan pagi ini, hari ini. Ya, wa khairu ma qablah wa khairu ma ba'dah, kebaikan sebelumnya, kebaikan setelahnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum. Aku berlindung daripada keburukan hari ini. Wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah berdoa ya, di pagi hari kita baca ini, udah sisanya serahin nama Allah dah ya. Apa yang kita temui, apa yang kita dapati, baik buruknya, itu pasti dari siapa? Allah tuh, ya. Katanya kapan tuh ya, waktu kita ziarah ada yang ketilang ya katanya ya. Ya, lagi ziarah ada yang ketilang tuh. Kita udah baca doa belum? Udah baca ratib belum? Udah baca wirid belum? Udah. Kenapa masih ketilang? Hah? Mungkin polisi rindu sama antum. Ya, udah lama nggak ketilang tuh. Itu siapa? Maunya siapa? Allah udah tuh. Kan enak kalau gitu ya. Jadi hati tenang. Nah, apa sih kalimatillahi tammah di sini? Ini dikatakan hiya an-nafi'at al-kafiyat asyafiyat min kulli ma yuta'awwadu minhu. Kalimat yang sempurna ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Kenapa ada mesti kalimat yang sempurna? Karena kalimat Allah yang sempurna dikatakan di sini la yajuzu an yakuna fi kalamihi aib. Yang mana kalam tersebut tidak akan mungkin di dalamnya ada aib tuh ya, atau naqs, kekurangan. Ya, jadi kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan ilmunya Allah yang sempurna, yang tidak ada aib ataupun kekurangan tuh ya. Ada yang mengatakan kalimatnya ya, yang namanya kalimatnya itu apa sih? Nah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu katanya kalimatnya itu ya. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat kepada Allah ya, tobatnya belum Allah terima ya, sebelum turun kalimat ini, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Ada juga yang mengatakan kalimatnya adalah Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammad ya. Jadi ini dulu Nabi Adam taubat sama Allah ya, gara-gara makan buah huli. Allah nggak terima taubatnya Nabi Adam. Allah nggak terima.
Bertahun-tahun tobat, nangis, Allah nggak terima tobatnya Nabi Adam. Sampai suatu hari Nabi Adam ingat bahwa ketika diciptakan sama Allah, dilihat di tiang-tiang aras ada tulisan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nabi Adam bertanya, nih kira-kira siapa ini namanya Muhammad ada di tiang arasnya Allah? Orangnya belum ada, tapi namanya sudah ada. Nabi Adam bertanya, siapa ini? Oh, bukan orang sembarangan pasti ini. Lantas Nabi Adam berdoa dengan nama yang ada di tiang aras tersebut. Beliau katakan, Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammad. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan orang yang namanya Muhammad, antaghfirali khati'ati, agar engkau mengampuni dosa-dosaku, kesalahanku. Allah. Setelah berdoa begitu, ya Allah bertanya, ya Adam, ya, dari mana kau tahu nama Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, hinama khalaqtani ana ra'aituhu. Ketika engkau ciptakan aku lihat itu nama ada di tiang arasmu. Ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, huwa habibi Muhammad. Itu adalah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima taubatnya Nabi Adam gara-gara nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu. Nah, itulah yang dikatakan katanya kalimatillahi tammah. Ada juga yang mengatakan kalimatillahi tammah itu adalah ilmunya Allah. Aku berlindung dengan ilmunya Allah yang dikatakan laukanal bahru midadan li kalimati rabbi. Ya, sekiranya laut menjadi tinta untuk menuliskan kalimat Allah, kalimat Tuhan. Apa sih kalimat Tuhan? Ilmunya Tuhan, gitu. Jadi makna kalimat apa tadi? Ilmu. Sekiranya laut menjadi tinta bagi untuk menuliskan ilmunya Allah, lanafidal bahr, pasti laut itu habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis dituliskan ilmunya Allah. Makanya kalau udah terkait ilmunya Allah luas itu. Ya. Kita minta perlindungan dengan wasilah ilmunya Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq. Ya, mudah-mudahan dengan kita baca kalimat ini setiap harinya, jadikan ini kalimat wirid setiap harinya buat dalam kehidupan kita, insyaallah Allah berikan perlindungan buat kita zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Ya, jadi begitu ya hadirin, biar kita mantap nih kalau kita baca wirid, kita baca ratib, kita ngeresepin maknanya. Jangan sekedar komat kamit doang ya. Apa bedanya kita sama burung beo? Burung beo bisa assalamualaikum enggak? Kita bisa enggak assalamualaikum? Bedanya apa? Kalau burung beo paham enggak? Kagak. Kita juga kudunya harus paham. Maka jangan sampai wirid kita kayak wiridnya beo, cuman baca tapi enggak paham artinya. Minimal kita kalau nggak paham perkata, minimal kita paham globalnya. Oh ini nih, a'udzubi kalimatillahi tammah, dulu ngajinya di Habib Kuncung gitu. Alhamdulillah. Biar dikit yang penting kita amalkan. Biar dikit yang penting diamalkan tuh ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan, Allah berikan kita penjagaan dari segala macam maksiat, minal afat wal ahad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang salimin salimat fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه